Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang anggaran pribadi, anggaran usaha, dan anggaran rumah tangga. Biasanya gaji yang saya dapat saya lokasiin di map-map coklat, dan di map-map coklat itu saya sudah tuliskan itu untuk kebutuhan pribadi, konsumsi, transportasi, bayar uang kuliah, untuk tabungan. Dan biasanya kalau keperluan pribadi itu saya biasanya beli sepatu, jilbab, baju, dan kebutuhan perempuan lainnya gitu loh ya, seperti ya tahu sendirilah kebutuhan perempuan tiap bulan pasti kan kayak perlu beli make up, minyak wangi, dan lain-lainnya. Biasanya tuh kalau baju dan sepatu jilbab itu ya kalau emang nggak perlu kita nggak usah beli, karena kan yang tahu budget kita sendiri itu ya kita sendiri. Maksudnya istilahnya saat ini atau bulan ini kita perlu nggak sih beli sepatu, beli jilbab, atau beli apapun, karena kan emang masih ada ya stoknya di lemari kita gitu loh. Dan kalau untuk konsumsi, cari tempat-tempat yang kira-kira budgetnya cukup untuk kita, dan jangan tempat yang kira-kira mahal atau apapun gitu. Dan kalau untuk bayar kuliah atau ini ya bayar kuliah emang harus ya, atau cicilan-cicilan yang lainnya, transportasi juga, transportasi berhubung saya punya motor jadi ya hanya bensin dan kebutuhan motor ya, seperti ganti oli dan ganti apa gitu lah. Tapi sebisa mungkin budget yang tiap bulan udah saya lokasiin tuh sebisa mungkin ya, kalau ada lebihnya emang harus kita tabungin, karena tabungan itu untuk masa depan kita sendiri ya, untuk untuk keperluan yang mendesak gitu loh. Seandainya emang mendesak banget, kita bisa ambil dari tabungan itu sendiri. Ya itu aja sih yang saya sampaikan dari anggaran pribadi saya sendiri. Ya kalau kalian seperti apa sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari Universitas Pamulang. Saya akan membahas mengenai anggaran usaha. Di depan saya ada Mbak Yaya. Ya, halo. Ya, saya mau bertanya, Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Pertanyaan pertama itu, mohon maaf Mbak, usaha apa sebelumnya? Kebetulan saya punya usaha ini ya, all shop hijab gitu di rumah. Selain hijab apa lagi? Apa hanya hijab aja? Kebetulan sih ada juga usaha obat herbal. Ya. Gitu. Kira-kira kendala yang dihadapin dalam bisnis Mbak itu setiap hari itu apa sih? Kalau misalkan berjualan obat herbal sih alhamdulillah nggak ada kendala ya kan, karena sekarang lagi covid, orang juga banyak nyari obat-obat alternatif gitu kan selain obat-obat dari dokter. Terus kalau kendala dari jualan hijab ini banyak saingannya sekarang gitu. Apalagi kayak milenial sekarang tuh pinter nyari uang gitu di TikTok gitu, jualan-jualan hijab di TikTok gitu. Jadi kendalanya di situ aja sih gitu. Jadi ngadapin masalahnya dari aplikasi-aplikasi yang hit dari sekarang ya? Iya betul. Seperti IG, TikTok kayak gitu ya? Iya betul. Tapi nggak ada kendala untuk internet apa itunya nggak ada? Alhamdulillah internet nggak ada kendala saya Mbak ya. Soalnya saya pakai wifi di rumah. Oh gitu. Alhamdulillah. Iya. Kira-kira dalam seminggu omsetnya itu berapa ya kalau boleh tahu tuh? Soalnya kan kelihatan tuh kalau dari berjualan aplikasi kan biasanya cepet lah. Iya.
Kalau misalkan hijab itu saya mendapat omsetnya itu per minggu bisa 1 jutaan ya Mbak, kurang lebih. Oh, lumayan juga ya. Iya, kalau dari obat herbal itu per minggu bisa sampai 2 jutaan sih. Soalnya obatnya juga harganya lumayan ya Mbak, jadinya ya alhamdulillah dapatnya juga lumayan gitu. Cara perkenalan obatnya itu melalui aplikasi juga. Kalau obat herbal saya ngenalinnya di daerah-daerah rumah saya dulu nih, itu saya masang juga di Google Maps, jadi orang gampang cari alamat rumah saya gitu kalau misalkan butuh obatnya gitu. Oh, kayaknya obat itu cukup terkenal ya, jadi Mbak nggak usah pusing-pusing buat nawarin ke orang-orang karena ini cukup terkenal gitu. Iya, alhamdulillah sih obatnya udah disahin dari MUI juga udah, Oh, itu jadi sudah udah berlaku. aman gitu. BOP. BPOM, Iya. BPOM ya gitu. Terus kira-kira dari anggaran yang Mbak dapat dari usaha Mbak itu kira-kira dilokasiin kemana gitu? Kalau dalam usaha saya sendiri sih, kalau misalkan sekarang kan lagi pandemi gini kan sepi ya, jadi omsetnya itu setengah saya bagi buat disimpan di tabung, setengahnya lagi buat modal usaha lagi gitu. Jadi muter terus ya? Iya, biar muter terus aja gitu. Ya kayaknya itu aja yang saya tanyain. Kira-kira gini aja, kira-kira motivasi apa yang bisa Mbak kasih untuk yang melihat video ini? Motivasi dari saya sih gini aja, buat yang berjualan online juga tetap semangat. Sekarang kan banyak aplikasi hits gitu kan di kalangan milenial, bisa cobalah gitu memahami aplikasi itu, gimana cara promosiin lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook gitu-gitu. Pasti ya semoga ada jalan terangnya sih dari situ ya, biar bisa nyari pelanggan gitu lebih luas jangkauannya. Nggak putus semangat ya dalam Iya. berjualan walaupun lagi pandemi gini. Semangat terus. Semangat pasti. terus pastinya. Ya, terima kasih udah kasih masukan tentang mengenai anggaran usaha dalam pandemik juga ya, kayak gini ya. Kita nggak putus asa dalam menjalani usaha. Makasih. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Yaya sudah memperbolehkan saya untuk bertanya perihal tentang anggaran rumah tangga. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menanya perihal perihal masalah pekerjaan suami Mbak. Suami Mbak tuh kerja apa sih sebenarnya? Suami saya kebetulan kerja di perusahaan swasta ya, kayak gitu sih. Dan penghasilannya itu dilokasikan ke Mbak semua? Kalau ya untuk penghasilan suami sih saya bagi-bagi ya Mbak, untuk kebutuhan dapur gitu, untuk kebutuhan cicil-cicilan, untuk apa sih, kalau kan sekarang kan saya belum punya momongan ya Mbak kebetulan sama suami, paling ya saya simpen juga buat traveling mungkin ya gitu, biar nggak mumet aja di rumah gitu. Ada cicil-cicilan juga ya biasanya Iya, ya. itu sih udah dibagi-bagi gitu. Sisanya biasanya apa sisanya ditabungin atau gimana? Kalau misalkan masih ada sisanya sih biasa saya tabungin gitu untuk masa depan lah gitu ya. Selain penghasilan suami, apakah ada penghasilan Mbak sendiri gitu? Untuk penghasilan sendiri saya alhamdulillah punya usaha online ya, online shop gitu untuk hijab gitu kan. Terus sama punya apa sih namanya, produk herbal gitu. Jadi penghasilannya itu apakah suami tahu gitu? Alhamdulillah sih suami tahu ya, terus juga udah didukung juga sama suami kan, soalnya modal awal pas untuk herbal itu saya pakai gaji dari suami juga sih waktu itu. Gitu ya. Jadi Ya. penghasilannya Mbak itu dilokasikan ke kebutuhan di rumah atau untuk pribadi Mbak sendiri? Kalau penghasilan siapa? Saya. Iya. Penghasilan saya sih kebetulan untuk ini aja sih, buat muterin modal usaha aja ya. Kalau mungkin kalau buat penghasilan dari suami baru buat kayak kebutuhan buat berdua juga gitu, dapur lah segala macamnya gitu. Dan tadi kan sudah pengelolaan anggarannya sudah ya. Terus kalau ada nggak sih masalah dalam mengelola itu sendiri gitu, penganggaran itu sendiri gitu? Kalau masalah sih mungkin pas lagi masa covid ini aja ya Mbak, soalnya kan kalau
di situ sekarang kayak gimana ya, gaji suami juga kadang suka telat gitu ya kan, jadi telat juga saya bayar cicilan nih ya kan. Ya masalahnya sih di situ doang, di masa covid ini doang sih. Kalau sebelumnya alhamdulillah nggak ada masalah. Kayaknya cuma itu aja ya, apa pertanyaan dari saya. Yang penting gimana cara melokasikan anggaran rumah tangga dalam ibu muda saat ini gitu kan. Makasih sebelumnya. Ya Mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi pembahasan tentang anggaran pribadi, anggaran usaha, dan anggaran rumah tangga sudah selesai dibahas. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan saya berterima kasih kepada Mbak Yaya yang sudah memberikan pengalamannya dari segi usaha dan segi rumah tangga. Semoga kalian bisa menjadi pengusaha atau memberikan manfaat setengah ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Dan kalian yang masih muda-muda bisa jadi pengusaha, karena jadi pengusaha muda itu tidak susah, karena anggaran-anggarannya sudah bisa dilihat di video ini. Dan saya berterima kasih kepada Mbak Yaya yang sudah memberikan motivasinya, memberikan manfaat pelajaran yang kali ini. Dan saya atas nama Nur Hayati dari Universitas Pamulang berterima kasih banyak. Dan yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.